Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Polres Pasuruan. Salam presisi. Kami telah kedatangan tamu spesial lagi. Yang pertama ini dari Satlantas Polres Pasuruan, Bapak KBO, atas nama Bapak Ibtu Arif Rahman Hakim, dan selaku pembina di Satlantas Polres Pasuruan. Dan juga yang berada di sebelah saya ini adalah Bapak Bima Ramadan, yaitu adalah beliaunya dosen di salah satu universitas di Malang, Operasi Lilin Semeru 2021. Nah ini untuk sasaran, terus untuk cara bertindaknya ini yang dituju ini, dan juga tujuannya Operasi Lilin Semeru ini apa kemudian? Tujuan Operasi Lilin Semeru 2021 adalah menciptakan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyarakat selama pelaksanaan Nataru 2021 serta pengawasan penerapan protokol kesehatan untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Ini kan setiap tahun pasti ada keresahan. Contohnya ini kalau anak muda terutama, pasti setiap tahun baru aku pengen keluar bareng temen-temen, kita pakai knalpot brong lah, apalah, supaya kita keren. Nah, ini dari pihak kepolisian juga menyikapi hal ini, itu bagaimana kemudian? Secara preemptif kita sudah menyampaikan ibu-ibuan ke bengkel maupun ke rekan-rekan komunitas. Secara preventif kita juga sudah menyampaikan melaksanakan patroli malam secara skala besar dari gabungan, di mana tempat-tempat kumpulnya anak-anak muda, terutama larut malam. Nah, kita sampaikan bahwa ada kegiatan operasi lilin sehingga agar tidak melaksanakan balap liar ataupun sejenisnya ya, kemudian yang merugikan masyarakat tentunya ya. Betul. Nah ini untuk Pak Bima, bagaimana sih menurutnya Pak Bima untuk tentang knalpot brong itu sendiri? Menjelaskan tentang mesin lah, gimana? Baik, terima kasih. Jadi perihal knalpot brong, sebetulnya dia untuk penggunaan knalpot brong di mesin 4 tak itu tidak menimbulkan efek tenaga yang signifikan sebetulnya. Jadi misalkan kita punya motor, terus digunakan knalpot brong, biasanya kan seakan-akan kalau anak muda kan pakai knalpot brong langsung digeber. Wah, keren gitu ya? Iya, padahal dia peningkatan mesin, tenaga mesin itu hanya 3%. Oh, hanya 3%, Pak? Iya, betul. Tapi konsumsi bahan bakar yang dikonsumsi itu menaik hingga 8%. Oh, jadi ketimpangannya sangat tidak ini, Pak ya? Tidak seimbang berarti kemudian ya? Lebih boros dalam penggunaan bahan bakar, tetapi untuk surplus energi yang dihasilkan oleh siklus termodinamikanya hanya meningkat 3%. Oh, jadi ibaratnya kita tetap rugi ya, tetap untuk rugi. pemakaian bahan bakarnya ya lebih banyak malahan. Iya. Kemudian untuk polusi sendiri, beberapa knalpot brong aftermarket itu tidak dilengkapi dengan catalytic converter. Nah, untuk penggunaan knalpot brong mereka tidak ditambahkan oleh catalytic converter, sehingga gas buang yang dihasilkan itu lebih beracun. Oh, jadi tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Iya. Intinya kayak seperti asal-asal buat saja begitu ya, Pak? Betul. Nah, untuk negatifnya, kebanyakan pengguna knalpot brong itu memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Karena memacu dengan kecepatan tinggi, otomatis kinerja mesin kan akan menjadi berat. Jika tidak diimbangi dengan penggunaan oli yang baik, maka akan terjadi aus pada komponen mesin. Oh, jadi mesinnya cepat rusak berarti, Pak ya? Iya, terutama di bagian yang bergesekan langsung, misalkan seperti noken as maupun silinder dan liner, itu pasti akan cepat aus. Rusak, gampang aus ya? Iya, betul. Nah ini kemudian kan knalpot brong itu pasti selain mengganggu masyarakat untuk beristirahat dan juga untuk polusi suara juga, ini kalau boleh tahu nih, untuk pasal yang dilanggar dan juga dendanya apabila anak-anak muda ini masih bandel menggunakan knalpot brong ini apa, kan? Biar ada efek jerahnya gitu kemudian. Betul. Terkait dengan knalpot brong, sebenarnya di situ ada norma-norma sosial
karena norma sosial mengganggu saat tengah malam orang sudah tidur mendengar suara knalpot motor yang begitu keras, sehingga itu mengganggu norma sosial. Untuk knalpot brong juga diatur oleh undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Itu ada batas maksimal yang ditentukan. Betul. Jadi untuk kendaraan yang 80 cc sampai 175 cc itu maksimal suara yang diperbolehkan, maksimal kebisingan yang diperbolehkan adalah 80 dB. Desibel, 80 desibel. Untuk 175 ke atas maksimal 83 dB. Siap. Dan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu terkait Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Siap. Ditentukan di pasal 285 ayat 1 itu terkait dengan layak jalan, betul. Jadi di situ disampaikan bahwa berbunyi setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk knalpot, lampu dan yang lain-lainnya itu dikenakan hukuman kurungan maksimal 1 bulan dan atau denda 250.000. Untuk pesan Komandan selama Ops Lilin tahun 2021 ini untuk masyarakatnya apa aja, Komandan? Kami dari Satlantas Polres Pasuruan sangat berharap dan pada masyarakat, ayo kita rayakan tahun baru di rumah saja. Virus corona itu masih ada. Nah, terus untuk Pak Bima sendiri, pesan untuk muda-mudi nih yang hendak merayakan tahun baru dengan knalpot brong itu pesannya apa buat adik-adik yang di sana? Oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi gunakan kendaraan Anda sebagai kendaraan operasional, karena kendaraan Anda itu dirancang untuk penggunaan harian, bukan sebagai kendaraan balap yang digunakan pada sirkuit. Dan juga terima kasih Pak Bima atas kedatangannya dan juga informasi yang sangat bermanfaat juga, dan juga Bapak Komandan Pak Arif sebagai KPU juga terima kasih atas himbauannya juga sama pesan untuk masyarakat dan juga wawasan tentang undang-undang lalu lintas yang telah dijelaskan tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada acara podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.